Agak sedikit menarik ya, di Sumsel dan Bubble ini, kami fokus ke dalam penyaluran kredit yang namanya KUR ya. Kami pilih yang lebih terkenal saja, KUR ya. Kami tahun lalu itu punya alokasi kurang lebih 1,8 triliun. Yang terjadi adalah lebih dari 50% penyaluran kredit KUR itu disalurkan kepada sektor pangan di pertanian secara umum ya. Nah, di situ sebetulnya terlihat bahwa bagaimana Bank Sumsel Bubble itu ya fokus ke dalam mendukung program-program yang berhubungan dengan pertanian. Seperti kita ketahui, Sumatera Selatan itu menjadi lumbung pangan padi ya, kelima terbesar di Indonesia. Kalau jagung masuk 10 besar. Nah, sektor-sektor itu yang menjadi fokus ya buat Bank Sumsel Bubble untuk terus kita dorong. Nah, kemudian kita pun tidak hanya saja sesuatu yang sifatnya sangat masif seperti jagung dan padi, kita lihat bagaimana kita ini ya supaya ketahanan pangannya cukup baik ya. Kita fokus ke dalam sektor-sektor yang sebelum ini misalnya belum swasembada. Contoh lah, di Bangka Belitung itu harga daging cukup mahal. Karena apa? Karena daging, terutama sapi ya, kita harus ambil dari kota-kota lain, dari Sumatera Selatan, dari Lampung, dari Nusa Tenggara gitu. Nah, kita bentuk yang namanya klaster sapi. Sehingga kemudian kita bisa menyalurkan untuk sapi saja di Bangka Belitung itu sampai 31 miliar. Nah, harapan kita adalah ketika kita bisa swasembada, baik itu padi, baik itu jagung, baik itu daging, unggas, dan lain-lain, itu secara langsung ya akan memperbanyak supply. Ketika supply-nya itu cukup atau swasembada, maka harga akan turun. Nah, ini sebetulnya sektor-sektor atau fokus-fokus dari Bank Sumsel Bubble ya untuk mendukung ketahanan pangan ya dari wilayah atau di mana bank kita beroperasi. Demikian Mbak Anneke. Baik, selain momentum Ramadan dan juga Idul Fitri tahun ini, momentum apa lagi yang mungkin diharapkan oleh BPD Sumsel Bubble? Kalau tadi Pak Agus sampaikan mungkin di momen ketika mahasiswa ataupun siswa kembali masuk ke sekolah? Baik, sebetulnya momentum itu lebih kepada kredit yang sifatnya konsumtif, ya artinya kredit konsumtif seperti misalnya betul ketika sekarang Lebaran, ya konsumtif itu akan meningkat. Nanti sekolah juga demikian, kemudian akhir tahun menyambut Natal dan Tahun Baru. Tetapi kalau kita berbicara mengenai kredit yang lain seperti misalnya UMKM, kemudian komersial korporasi, itu kita fokus setiap bulan itu tidak ada di mana yang high, tidak ada yang di mana yang low gitu. Kita justru bagaimana kita mengupayakan ya setiap bulan tumbuh sesuai dengan persentasenya gitu ya. Sehingga kemudian apa? Kita mempunyai budget atau target di 1 tahun ini bisa tercapai. Blessing buat Bank Sumsel Bubble ya ketika triwulan 1 kita sudah bisa tumbuh lebih dari 20%. Ya, kita bisa tumbuh di kredit komersial dan korporasi sampai dengan hampir lebih dari 800 miliar. Ya, kemudian dari kredit KUR saja kita walaupun baru di launching sekitar akhir Februari, kita sudah bisa membukukan 400 miliar. Dari alokasi atau kuota yang diberikan oleh pemerintah 2,4 triliun. Nah, ini yang tidak bisa lihat momennya, kita harus setiap bulan bahkan setiap hari. Ya, kita punya pipeline, kita punya rencana penyaluran kredit sehingga kemudian di akhir tahun itu bisa tercapai. Demikian Mbak Anneke. Baik, Pak Antonius, tadi Anda sampaikan juga mungkin yang salah satu menjadi fokus di BPD Sumsel Bubble ini adalah KUR begitu. Tapi untuk kredit pangan sendiri kontribusinya ini sebesar apa? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya refer ke 2022 saja. Dari 1,8 triliun, hampir 1 triliun itu kita salurkan kredit dalam bentuk pertanian dalam arti luas. Ya, pertanian arti luas itu yang seperti saya sampaikan, satu adalah komoditinya padi, jagung, ya kemudian dari sisi ternaknya itu adalah sapi dan kambing, kemudian unggas ya, unggas itu ada ayam dan itik atau bebek ya. Kemudian dari sisi pertanian yang lainnya tentunya yang masih berhubungan dengan pertanian ya memang tidak langsung dengan pangan ya seperti kebun sawit, karet gitu. Tetapi kembali lagi potret yang kita sampaikan adalah lebih dari 51% itu kita salurkan ke sektor pertanian. Nah, ditambah lagi perikanan. Nah, perikanan kebetulan secara sektoral itu dibedakan. Di perikanan sendiri kita
kurang lebih sekitar 5%. Jadi memang in total mungkin sekitar 60% kita menyalurkan kredit KUR itu di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Demikian Mbak Anneke. Baik, kalau tadi Pak Agus sampaikan mungkin di kuartal 3 menjadi target tertinggi untuk penyaluran kredit di BPD DIY, bagaimana dengan di BPD Sumsel Bubble? Betul bahwa target sebetulnya ya, saya rasa di semua bank sama. Kita menyusun yang namanya rencana bisnis bank. Rencana bisnis bank itu bahkan disetujui oleh OJK ya, bahwa bank harus tumbuh dalam persentase tertentu ya. Bank kita menempatkan rencana penyaluran di 2023 ini adalah kurang lebih 10%. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi ya, di triwulan 1 saja kita sudah tumbuh 20%. Nah, nanti di Juni itu ada room di mana bank boleh melakukan revisi. Apakah kita tetap mau tumbuh 10% atau mungkin boleh naik atau bahkan boleh turun. Nah, kita melihat bahwa pertumbuhan di triwulan 1 kita sudah bisa tumbuh 20%. Harapan kita memang 10% yang ditetapkan di dalam RBB bank itu ya, itu menjadi target minimum. Nah, nanti coba kita lihat di triwulan 2 atau semester 1 ini apakah kita akan stick to plan awal ya, atau kita bisa melakukan perbaikan atau adjustment gitu. Tapi kembali lagi kita melihat satu potensi di mana kredit ini cukup tinggi demand-nya saat ini ya, baik dari sisi UMKM, baik dari sisi komersial korporasi ataupun dari sisi konsumsi. Jadi demikian Mbak Anneke. Baik, target pertumbuhan kredit untuk whole year 2023 di Sumsel Bubble seperti apa Pak Antonius? Kurang lebih 10% Mbak Anneke dari sisi persentase ya.